Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya saya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Marihati Berliana Sitijak, NPM saya 19010110152. Nah, materi kita hari ini adalah tentang pembelajaran cerpen. Ketika Anda disuruh mengajarkan cerpen di kelas 4, metode apa yang kamu gunakan untuk mengajarkan topik tersebut? Metode yang saya pilih adalah metode membaca. Alasan saya memilih metode ini karena dengan metode ini peserta didik akan lebih baik dalam membaca dan menambah kelugasan membaca. Yang kedua, media apa yang kamu gunakan untuk mengajarkan topik tersebut? Media yang saya pilih adalah media gambar dan media buku. Alasan saya memilih media ini karena seperti yang kita tahu juga bahwa anak SD itu lebih mudah tertarik dengan adanya gambar. Akan lebih mudah meningkatkan imajinasi siswa jika sedang membaca cerpen, sedangkan media buku itu untuk menambah ilmu dan wawasan. C. Pendekatan apa yang kamu gunakan dalam mengajarkan topik tersebut? Saya memilih topik komunikatif. Alasan saya memilih pendekatan ini karena dengan pendekatan ini dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berinteraksi aktif, berani dalam menyampaikan pendapat, ide, dan imajinasinya. Baiklah, kita masuk ke dalam pembelajaran cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Fungsi cerpen 1, fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi pembaca. Yang kedua, fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberi kepuasan kepada para pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pembelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Yang keempat, fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Yang kelima, fungsi religiusitas, yaitu sebagai pemberi pembelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Ciri-ciri cerpen. 1. Pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Yang kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Yang keempat, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Yang kelima, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Yang keenam, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Yang ketujuh, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Yang kesembilan, di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat para pembaca ikut merasakan kisah cerpen tersebut. Jenis-jenis cerpen. 1. Cerpen pendek. Panjang kata dari cerpen pendek yaitu sekitar 500 hingga 700 kata. Karangan fiktif yang satu ini biasanya digunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian dengan bahasa yang singkat, padat, menarik perhatian, dan efektif. Bagian pembuka biasanya sangat sedikit, sekitar 1 hingga 2 paragraf, lalu masuk ke bagian konflik inti. Bagian akhir juga biasanya lebih sedikit daripada jenis cerpen lainnya.
Yang kedua, cerpen sedang. Cerpen sedang juga bisa ditemui dengan mudah pada buku-buku pelajaran sekolah karena dianggap efektif dan menarik perhatian. Cerpen sedang sedikit lebih panjang daripada cerpen pendek, sehingga bagian pembukanya juga akan lebih panjang sedikit daripada cerpen pendek. Selain itu, pertokohan dari tokoh yang diceritakan bisa dijabarkan dengan kalimat yang lebih jelas. Yang ketiga, cerpen panjang. Cerpen yang satu ini biasanya dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih. Dan bahkan pada sebuah cerpen yang dibuat mendekati 5000 kata atau bahkan 10.000 kata. Jenis cerpen yang satu ini memiliki ciri umum yang penuturannya yang santai. Unsur intrinsik cerpen. 1. Tema. Tema adalah tokoh atau gagasan utama sebuah cerpen. Yang kedua, alur. Alur adalah rangkaian kronologi peristiwa. Alur juga dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Alur maju, 2. Alur mundur, dan 3. Alur campuran. Yang ketiga, setting atau latar. Mengacu pada waktu, ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan suasana. Yang keempat, tokoh. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Jenis tokoh ada 4 dalam cerpen, yaitu 1. Tokoh protagonis adalah pemeran utama yang bersifat baik. Yang kedua, tokoh antagonis adalah tokoh utama yang menjadi lawan tokoh protagonis yang bersifat negatif seperti iri, dengki, angkuh, sombong, dan jahat. Yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya pada publik. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya. Yang ketujuh, amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerpen tersebut. Unsur ekstrinsik cerpen. 1. Terdapat latar belakang dari pengarang. Biasanya latar belakang pada kisah cerpen berasal dari pengalaman pribadi pengarangnya. Namun, tak jarang jika pengarang mengambil cerita dari kisah orang lain. Yang kedua, terdapat latar dari masyarakat. Latar belakang dari masyarakat ini akan membantu berlangsungnya jalan cerita. Biasanya juga mempengaruhi isi ceritanya juga. Yang ketiga, terdapat biografi yang memaparkan biodata, riwayat hidup, dan pengalaman secara menyeluruh dan lengkap dari pengarangnya. Yang keempat, terdapat aliran sastra yang mengatur gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyampaikan ceritanya. Yang kelima, terdapat kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka yang mempengaruhi mood penulis saat membuat cerita pendek. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.